Hari ketiga. Seneng banget. Hari ini kita ngomongin soal value. Nah, ngomonginnya soal nilai kehidupan, nilai yang kita pegang gitu. Dan ngebahas soal value, kita harus ngerti dulu kenapa value itu penting. Karena siapa kita itu ditentukan oleh prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang kita pegang. Jadi kalau kamu mau jadi seseorang, entah itu jadi mungkin jadi seorang ayah, menjadi bisnismen, jadi seorang artis, itu semua yang mempengaruhi adalah apa sih nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita pegang teguh. Dan buat saya pribadi, nilai itu sesuatu yang sangat dalam maknanya. Saya tuh sebenarnya punya sebuah prinsip yang agak lucu-lucuan sih, tapi ya buat saya itu jadi sesuatu yang ada benernya juga. Dan prinsip itu adalah seorang laki-laki harus punya prinsip. That's it. Kayak prinsip kayak gimana gitu kan. ya intinya kita sebagai seseorang harus menentukan jalannya kita seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kamu gak punya prinsip, gak punya arah, gak punya tujuan, kebayang gak sih hidupnya jadi kayak gimana gitu. Dan di hari kemarin kita udah bahas kenapa atau alasan kenapa kita mulai sesuatu. Terus kita udah ngebahas juga di hari kedua tujuan kita untuk memulai sesuatu. Dan di hari ketiga ini kita ngebahas tentang walaupun sesuatu itu tiba-tiba misalnya sukses atau tiba-tiba gagal, nilai apa yang masih kita pegang teguh meskipun semua itu terjadi gitu. Apa hal-hal yang kamu tetap gak bisa toleransi walaupun kasih keuntungan? Itu pertanyaan yang ngebahas soal integritasnya kita. Terus apa yang kamu harapkan untuk kamu wariskan ke anak dan orang-orang yang kamu bantu adalah pertanyaan soal legacy. Karena hidup kita ini sementara dan kita harus ingat peribahasa gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Dan ya, kita nanti saat mati cuma bisa meninggalkan nilai-nilai dan kehidupan kita atau nama baik kita ke orang-orang yang kita cintai. Makanya penting untuk kamu pikirin baik-baik pertanyaan legacy ini. Dan yang ketiga, pertanyaan yang harus kamu tanyakan adalah, wait, kok saya lupa? Maaf. Beneran lupa lu, kocak. Ya udah, intinya dua itu dulu deh. Ntar kalau saya ingat saya tulis di komen deh. Pertanyaan ketiga apa dan kenapa. Ya, ngomongin soal value tuh pasti nggak bisa lepas juga dari diri kita sendiri gitu. Saya dan value-value saya tuh saya dapetin dari pengalaman hidup yang ya boleh dibilang nggak mengenakan. Tapi pas seminar tuh ada satu kalimat yang bagus banget buat saya juga. Adversity create your story. Kesulitan membuat cerita kita. Dan itu juga terjadi dalam hidup saya. Mungkin kalau saya nggak pernah depresi dan sakit luar biasa sampai pengen
mengakhiri hidup saya juga nggak akan bisa tahu rasanya mentok tuh seperti apa gitu. Rasanya depresi itu seperti apa tuh saya nggak akan bisa tahu. Mungkin kalau saya nggak pernah sakit dan nggak bisa gerak, saya nggak akan bisa bersyukur atas kelincahan yang saya miliki sekarang. Dan kadang kita itu suka lupa bahwa dalam hidup, buat saya pribadi ya, itu nggak ada yang namanya kebetulan. Semuanya dalam rancangannya Tuhan. Dan rancangannya Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Mobil di depan tulisannya good. Saya pengen ganti kamera tapi sayangnya kameranya nggak bisa untuk ngasih lihat gambar depan ada stiker good. Dan itu ngingetin lagi bahwa God is good. Saya lagi ngomongin Tuhan, tiba-tiba muncul tulisan good. Dan memang God is good. Buat kalian yang ngerasa kayak hilang arah, saya gak punya prinsip, saya gak punya nilai dalam hidup saya gak pantas untuk hidup, or any bad thought gitu ya, pikiran-pikiran buruk lainnya, please deh, saya mau ngingetin bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu baik setiap waktu. Dan coba deh kamu mundur ke belakang, lihat dengan kacamata bersyukur. Kamu ada hari ini, di umur kamu sekarang, kondisi sekarang, mungkin dengan kondisi yang lagi buruk-buruknya pun, itu semua masih sangat patut untuk disyukurin. Bukan disyukurin katain ya maksudnya, disyukurinnya as gratitude, bukan mocking ya, beda. Dan buat saya pribadi, saya bisa bagiin cerita saya setiap hari lewat YouTube ini tuh, it's a privilege for me. Ada yang nonton, gak ada yang nonton, itu urusannya Tuhan. Karena again, manusia menabur benih, tapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Ada di kitab Pengkhotbah. Dan kita sebagai orang tuh harus sadar gitu bahwa tugas kita adalah jadi versi terbaiknya kita. Tugas kita, setiap kita adalah jadi versi terbaiknya kita. Dan Tuhan udah bilang versi terbaiknya kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Betul? Siapa yang jawab tuh betul? Tulis di komen kalau kalian jawabnya betul. Dan itu juga yang memang Tuhan udah kasih contoh. Dia datang dari sorga, turun ke dunia. Kemarin baru Paskah, mati dan bangkit. Itu semua karena Tuhan mau nunjukin ke kita bahwa ini loh rencana awalnya saya bikin kalian. Ini loh rancangan yang di Yeremia 29 ayat 11 dibilang adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ini loh cara hidupnya. Ini loh betapa cintanya Allah Bapa di surga sama kita. Dan masih sayang banget gitu. Masih banyak banget orang yang gak sadar bahwa value-nya Tuhan itu luar biasa. Dan saya itu ngambil value utama saya dalam hidup adalah God first. Tuhan yang utama. Karena saya udah ngerasain di saat saya nggak berpusat sama Tuhan, di saat hidup saya itu pusatnya bukan Tuhan tapi diri saya sendiri, yang terjadi ya berantakan, chaos everywhere. Tapi
Di saat saya nyadar, di saat saya sadar, dan di saat saya memutuskan untuk oke, gak bisa gini terus. Saya pegang janjinya dia di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pikiranmu sendiri. Saya bego kasarnya. Saya gak tahu apa-apa. Saya selalu kasih kredit ke Tuhan. Di ayat 6 dia bilang, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Di terjemahan lainnya itu ada ngebahas soal put God first, and he will show you the way and crown your effort with success. Itu terjemahan yang saya pegang. Mungkin bagi orang lain ya multitafsir segala macam, tapi buat saya itu it saved me from the dark. Itu nyelamatin saya dari kegelapan itu. Dan saya mau ngingetin buat kalian yang mungkin masih belum memilih untuk punya value. Remember that you are made in the image of God, and God really loves you. So take your time, know your Heavenly Father, and trust me. No, jangan trust me sih. Trust God. He'll show you the way and crown your effort with success. Semoga video ini ngebantu. Nama saya Yeskia Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.